Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi semuanya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks cerita imajinasi, yaitu mengenai penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Yang pertama, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara tertulis. Cara mudah untuk menulis kembali sebuah cerita imajinasi secara tertulis adalah sebagai berikut. A. Membaca cerita imajinasi dengan saksama. B. Menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Jadi peristiwa apa aja yang ada dalam cerita imajinasi tersebut. Yang C. Mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat kalian sendiri. Nah, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dikembangkan sesuai dengan urutan isi cerita imajinasi. Selanjutnya, yang kedua, penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai unsur-unsur intrinsik cerita imajinasi. Yang A. Membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita imajinasi. Nah, kamu harus membaca atau mendengarkan dengan saksama pemahaman cerita imajinasi. Sebaiknya kamu membaca atau mendengarkan cerita imajinasi dari awal hingga akhir. Jangan sepenggal-sepenggal. Jika membaca sepenggal-sepenggal, kamu tidak dapat memahami cerita imajinasi secara utuh. Nah, jadi pada intinya kita membaca cerita imajinasi tersebut secara keseluruhan. Yang B. Mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. Nah, cerita imajinasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi terdapat ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, protagonis itu adalah tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Nah, antagonis itu sebaliknya, tokoh yang mempunyai sifat yang jahat. Sedangkan tritagonis ini adalah tokoh yang mempunyai peran pembantu. Nah, apabila ia berteman dengan tokoh protagonis, nah bisa jadi dia menjadi tokoh yang baik. Sebaliknya, apabila dia berteman dengan tokoh antagonis, bisa juga dia mempunyai sifat yang jahat. Nah, jadi tritagonis ini artinya peran pembantu. Cerita imajinasi menampilkan kisah tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat atau pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi menceritakan tentang tokoh yang dapat kita jadikan nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang C. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi. Peristiwa merupakan sesuatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh.
kalimat-kalimat yang menunjukkan peristiwa, kalimat yang mengandung tindakan tokoh. Peristiwa dalam cerita imajinasi dapat dibedakan menjadi yang pertama peristiwa fungsional, merupakan peristiwa-peristiwa yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan plot atau alur. Yang kedua, peristiwa kaitan, merupakan peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan peristiwa penting dalam urutan penyajian peristiwa. Yang ketiga, peristiwa acuan, merupakan peristiwa yang tidak secara langsung berhubungan atau berpengaruh dengan perkembangan alur tetapi mengacu unsur-unsur lain. Selanjutnya yang D, mencatat latar cerita imajinasi. Nah, jadi cerita imajinasi menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Nah, keterangan tempat misalnya di hutan, di sekolah, di rumah, di laut, di pantai, nah dan lain-lain sebagainya. Latar waktu misalnya pada suatu hari, hari Rabu, malam hari, atau pagi hari, bahkan periode sejarah secara singkat, misalnya pada abad keberapa, misalnya kan. Keterangan suasana, misalnya sepi, ramai, sedih, atau gembira. Selanjutnya, menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh peristiwa dan latar yang telah dicatat. Nah, cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang telah dicatat. Setelah kalian catat, ceritakan isi cerita imajinasi dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Namun, latar dan peristiwa pada cerita imajinasi tidak boleh diubah. Nah, jadi latar dan peristiwanya tidak boleh diubah. Selanjutnya yang F, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Nah, cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Nah, gunakan gerakan tubuh lain, wajah, mata, lengan untuk mendukung cerita. Akan tetapi, ingat jangan menggunakan gerakan tubuh berlebihan. Selanjutnya yang G, memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Nah, itu salah satunya. Cerita imajinasi yang telah dibaca dapat diceritakan kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan yang jelas. Nah, intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan bertujuan memperkuat isi cerita agar ceritanya itu lebih menarik. Yang H, menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup. Nah, kamu harus menceritakan isi cerita imajinasi secara runtut. Jangan menceritakan isi cerita imajinasi secara sepenggal-sepenggal. Penceritaan isi cerita imajinasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita imajinasi yang dibaca. Nah, jadi cara membacanya itu harus berurutan. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu mengakhiri dengan penutup cerita yang santun. Nah, setelah selesai menceritakan isi cerita imajinasi kepada orang lain, jangan lupa menutup cerita. Nah, kalian dapat menutup cerita dengan menyampaikan
amanat, atau nasihat dalam cerita imajinasi. Jadi pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Sertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, sertai imbauan pelarangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas dicontoh. Nah, siswa-siswi semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.